namanya usia pendidikan terakhir. Baca leaflet khusus tentang gizi, nanti boleh dibaca-baca. Kalian saya masih penyuluhan sebentar. Ya, mohon waktunya ya Ibu. Selamat siang semuanya. Sambil kita makan snack, kita mau bahas tentang topik sekitar gizi seimbang pada ibu hamil. Nah, sebelumnya seperti yang udah di depan, nama saya Kristina. Mungkin kita udah pernah jumpa ya, atau ada yang belum pernah jumpa. Nah, saya kunjungin ke rumahnya masing-masing. Tujuannya untuk mendata yang pertama, ibu hamil berapa sebetulnya ibu hamil kita di ujung kubu. Karena nggak semua datang ke puskesmas dan nggak semua datang ke posyandu. Nah, artinya kalau misalnya dia nggak datang ke posyandu, nggak datang ke puskesmas, pelayanan kesehatan seperti tablet tambah darah yang seharusnya diminum ibu hamil tidak didapat jadinya. Ya, oke, kita bahas satu persatu ya. Sebelumnya ada yang udah tahu tentang gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke. Nah, apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu artinya makanan yang kita makan sehari-hari memenuhi jumlah jenis sesuai sama kebutuhan kita. Nah, kalau kita bilang biasanya ibu-ibu makan sehari-hari misalnya makanan pokok apa aja? Coba ibu ini. Makanannya apa aja biasanya? Nasi. Nah, coba sebutkan ke satu maksudnya. Nasi, ikan. Di trimester pertama, di trimester ketiga ini dia tinggal penyempurnaan namanya. Penyempurnaan sel-sel janinnya. Oke. Organ tubuhnya itu tidak berkembang gitu. Jadi nggak berkembang nantinya. Janinnya kalau misalnya terjadi kekurangan gizi gitu, kekurangan asam folat, tempurung kepalanya itu tidak terbentuk secara sempurna atau yang disebut dengan cacat. Yang paling penting itu perlu yang namanya cadangan lemak. Untuk apa cadangan lemak? Di trimester kedua kita persiapan untuk menyusui nantinya sekalian. Nah, kemudian vitamin B12-nya untuk perkembangan sel janin. Nah, vitamin D untuk pembentukan tulang dan gigi. Dari mana kira-kira sumber vitamin D? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, di sini udah ada asam folat boleh dikonsumsi dari sayuran hijau. Apa sayuran hijau? Brokoli. Terus asam lemak tak jenuh. Dari mana? Ikan laut. Salah satunya ikan kembung. Oke, untuk vitamin B12-nya kita bisa peroleh dari daging ayam, daging sapi, tahu, telur. Kemudian untuk vitamin D boleh dari sinar matahari. Oke, tadi kan udah kita sebutkan 180 kilokalori itu seberapa sih? Ya. Nah, tadi ada penambahan 180 kilokalori ya. Nah, penambahan itu maksudnya selain yang ibu makan sehari-hari harus ditambahkan misalnya ini biskuitnya 1 buah besar, telur ayam, sama kalau minum susu boleh diganti sama yang lain nanti. Nah, itu udah terpenuhi sebesar 180 untuk penambahan gizi ibu hamil tadi untuk trimester pertama. Nah, untuk trimester kedua ibu cukup makan bubur kacang hijau 1 mangkok selain makanan pokok tadi ya yang saya sebutkan. Kemudian boleh ditambahkan telur ayam biar proteinnya tercukupi juga. Yang dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Ada yang tahu? Ada di depan. Nah, menghindari makanan yang diawetkan. Kemudian menghindari daging atau telur ikan yang dimasak kurang matang. Hamil sehat? Tidak. Oke, ada yang mau ditanya? Nah, ada yang tahu hamil untuk ibu hamil
berapa? Ada yang tahu? Ukurannya HB-nya 11. Sudah tahu bahwa dari vitamin-vitamin kayak kalsium tadi apa aja jadi tahu. Jadi cara untuk mengatasi anak yang di dalam perut nanti tahu apa yang harus dibagi. Jadi kalau misalnya ada dapat keluhan, misalnya berat badannya kurang nggak naik-naik, jadi kan tahu harus makan